يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Disebutkan oleh Syekh Hafizahullah, yaqa'u hadha an-naqid idza sarafa al-insanu syai'an min al-ibadati li ghairi Allah azza wa jalla. Akan terjatuh orang kepada pembatal itu syirik kepada Allah. Kapan? Idza sarafa al-insanu syai'an min al-ibadati li ghairi Allah, yaitu apabila manusia mengarahkan ibadah baik banyak maupun sedikit kepada selain Allah Subhanahu wa taala, min salatin wa zakatin wa dhabhin wa nadarin wa ghairi dzalik, baik itu salat atau zakat atau menyembelih atau bernazar atau yang lainnya, selama dia dikatakan ibadah dan dia arahkan kepada selain Allah, maka terjatuh dia kepada kesyirikan. Yaqulu samahatu Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah bin Baz rahimahullah. Berkata samahatu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, beliau mengatakan, asyirku huwa tasyriqu ghairillahi ma'allahi fil ibadah. Syirik itu adalah menyekutukan selain Allah dengan Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam beribadah. Ka'ayyadu wal asnam au ghairaha, seperti ia berdoa kepada berhala atau yang lainnya. Kenapa? Karena berdoa ini adalah ibadah. Ketika seorang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah, maka ia terjatuh kepada kesyirikan. Au yastaghitha biha, atau dia beristighatsah, meminta bantuan. Istighatsah ini doa juga. Akan tetapi istighatsah ini adalah talabul ghauth, berdoa meminta pertolongan ketika kesulitan. Au yanzaru laha au yusalli laha au yasumu laha au yadhbahu laha, baik itu bernazar kepada selain Allah, salat kepada selain Allah, puasa karena selain Allah, atau menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang melakukan ibadah-ibadah ini terjatuh ia kepada kesyirikan. Istighatsah, terjadi kesulitan, kemudian ia minta kepada isi kuburan, pergi ke kuburannya wali, minta supaya dikeluarkan dari kesulitan-kesulitan, maka ini terjatuh kepada kesyirikan. Maka di antara contoh ibadah adalah wa minal ibadati an-nazar. Di antara contoh ibadah adalah nazar. Faman sarafahu li ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang mengarahkan nazarnya kepada selain Allah, maka ia terjatuh kepada kesyirikan. Kalau anak saya lulus sekolah, saya akan sembelihkan kambing di kuburan untuk wali yang ada di kuburan fulan. Mengorbankan sapi untuk wali fulan yang ada di kuburannya. Ini terjatuh kepada kesyirikan. Berkata Syekh Sulaiman ibn Abdullah dalam bukunya Taysirul Azizil Hamid, innallaha madaha al-muwaffida bin nadar. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala
memuji orang-orang yang memenuhi nazarnya. Nazar yang atas nama Allah. Kalau anak saya lulus, saya akan bersedekah memberi makan fakir miskin. Kalau anak saya lulus, saya akan menyembelih atas nama Allah, kemudian dagingnya akan saya berikan kepada al-fuqara wal masakin. Nazar ini adalah ibadah. Wallahu ta'ala, kenapa dikatakan ibadah? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala la yamdahu illa ala fi'li wajibin aw mustahabbin. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah memuji kecuali orang yang melakukan kewajiban atau melakukan perkara yang sunnah, atau tarki muharramin, atau meninggalkan perkara yang haram. La yamdahu ala fi'li al-mubah al-mujarrad. Allah tidak memuji orang yang melakukan perbuatan yang boleh hanya sekedar boleh. Tidak ada unsur ibadahnya. Tidak wajib, tidak juga sunnah. Artinya, kalau perbuatan tersebut dipuji oleh Allah, menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah ibadah. Wa dzalika huwal ibadah. Apa ibadah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, definisi yang paling lengkap terkait tentang makna ibadah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yarda min al-aqwali wal a'mal adh-dhahirati wal batinah. Itu ibadah. Jadi ismun jami', semua nama, apapun itu yang nama semuanya. Tapi syaratnya nama ini adalah, perbuatan ini adalah dicintai dan diridhai oleh Allah. Baik itu perbuatan, ucapan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Selama perbuatan itu dicintai dan diridhai oleh Allah, maka dia ibadah. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memuji seseorang, menunjukkan perbuatan tersebut adalah ibadah. Termasuk diantaranya adalah bernadar. Karena dia adalah ibadah, tidak boleh kita arahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman fa'ala dzalika li ghairillahi mutaqarriban ilaihi faqad asyrak. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, artinya barang siapa yang melakukan ibadah li ghairillah, karena Allah, karena selain Allah, mutaqarriban ilaih, perbuatan tersebut mendekatkan dirinya kepadanya. Perbuatan ini mendekatkan seorang kepada Allah, tapi ia arahkan kepada selain Allah, faqad asyrak, maka dia telah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk syirik di sini apa? Riya. Dia berbuat, dia beribadah supaya apa? Supaya dipuji oleh orang. Berarti ada pengarahan ibadah yang dia lakukan, ada tujuan selain Allah. Apalagi benar-benar dia arahkan ibadah itu kepada selain Allah. Dia minta misalnya perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah, dia minta kepada selain Allah. Ini adalah syirkun akbar. Ini adalah syirik besar. Orang yang beribadah kepada Allah, dia beribadah kepada Allah, hanya saja di dalam niatnya ada tujuan supaya dipuji sama orang, terjatuh dia kepada kesyirikan. Karena ibadah yang dia lakukan tidak murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala tentang bawa'ithur riya, yang menjadikan orang terjatuh kepada riya. Disebutkan 3 hal. Apa 3 hal tersebut? Hubbul mahmadah
wa khauful madhammah wa tam'u bima fi aydin nas. Kenapa orang itu riya? Karena 3 hal. Senang dipuji, takut dicela, tamak terhadap apa yang ada di tangan manusia, terhadap harta manusia. Itu yang menjadikan orang riya di dalam ibadahnya. Dia perbagus ruku'nya, sujudnya, supaya dipuji, hebat salatnya. Padahal dia beribadah kepada selain Allah, hanya saja ada niatnya karena selain Allah, terjatuh dia. Maka itu sulitnya keikhlasan ini. Wa minal adillati ala hadzal naqid, di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah bahwasanya kesyirikan dapat merusak la ilaha illallah seorang. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya barang siapa yang syirik kepada Allah, siapapun itu, tanpa terkecuali orang yang syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihi al-jannah, maka sungguh telah diharamkan untuknya surga. Tidak boleh masuk surga, haram. Tempatnya di mana? Wa ma'wahun nar, tempatnya adalah neraka. Bayangkan bagaimana nasib kita kaum muslimin yang dirahmati Allah kalau kita diharamkan surga oleh Allah. Kita kekal di dalam neraka dan Allah tidak peduli. Semua kita masuk neraka tidak akan merugikan Allah. Kita sekarang bisa tidak kita selamat dari azab Allah? Bisakah kita menggapai surga Allah? Caranya adalah tauhidkan Allah. Jaga la ilaha illallah ini, jangan sampai dia batal. Karena kalau ada keimanan di dalam hati kita, para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian kita tidak terjatuh kepada kesyirikan, ada harapan akan dimasukkan kita ke dalam surga Allah. Tapi kalau kesyirikan, Allah katakan faqad harramallahu alaihi al-jannah, Allah haramkan baginya surga, wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah neraka, wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang yang zalim. Yang zalim di sini maksudnya adalah orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, min ansar, seorang penolong pun tidak ada. Sehingga para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam takut tentang kezaliman. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang aman. Aman di dunia, aman di kuburan, aman di akhirat, aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga mendapatkan petunjuk.
Sehingga para sahabat mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyuna la yadhlimu nafsah?" Wahai Rasulullah, siapakah yang dari kami yang tidak pernah menzalimi dirinya? Artinya tidak ada dari kami kecuali kami pernah bermaksiat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innahu laisa alladhi ta'nun. Oh, bukan itu maksudnya. Alam tasma'u ma qala 'abdus salih Luqmanul Hakim. Apakah kalian tidak pernah mendengar apa yang dikatakan oleh seorang hamba yang saleh, yaitu Luqmanul Hakim? Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka zulmun 'adzim. Wahai anakku, janganlah engkau syirik kepada Allah, karena sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Maka wa ma lidzalimina min ansar. Tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim, yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak terlalu banyak ibadah kita para jamaah yang dirahmati Allah. Mungkin kita banyak bermaksiat kepada Allah, tapi kita usahakan jangan sampai kita terjatuh kepada syirik besar. Jangan sampai kita terjatuh kepada kesyirikan, baik besar maupun kecil. Selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la. Allah Azza wa Jalla harramal jannata, ay qad harramal jannata ala kulli musyrikin wa ja'ala an-nara ma'wahu ad-da'im li'annahu taraka al-qiyama bi'ubudiyatihi azza wa jalla. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan surga ala kulli musyrik, telah mengharamkan surga atas semua orang-orang yang syirik kepada Allah. Wa ja'ala an-nara maswahu ad-da'im, dan dijadikan neraka ma'wahu ad-da'im, tempatnya selama-lamanya. Kalau ada ujungnya para jemaah yang dirahmati Allah, ada kemungkinan orang itu berbahagia. Sebagaimana pelaku dosa besar dari kaum muslimin, orang-orang yang meninggal dalam kondisi fasik, tidak ada kesyirikan, dan Allah tidak mengampuni dosanya, Allah mengazab dia di neraka. Kalau tidak ada kesyirikan, ujungnya nanti akan dikeluarkan. Yang bahaya ini, kalau tidak ada ujungnya para jemaah yang dirahmati Allah, khalidina fiha abada, ya kekal di dalamnya selama-lamanya. Bayangkan, selama-lamanya. Maka orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala terus dalam kondisi tersiksa. Lihatlah Fir'aun. Sejak zaman ribuan tahun yang lalu mendapatkan azab. Di kuburannya terus diazab. Sampai nanti berujung kepada neraka. Dan berbahagialah orang-orang yang beriman kepada Allah, mendapatkan nikmat Allah di kuburannya. Allah gantikan untuk mereka keluarga yang lebih baik dari yang ditinggalkan, tempat tinggal yang lebih baik dari yang ditinggalkan, yang berujung kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita terus belajar para jamaah yang dirahmati Allah. Kita duduk sejenak. Ta'alau nu'minu sa'ah. Mari duduk sejenak untuk kita nazidul iman, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita jangan
lalai atau jangan malas dari talabul ilm. Dari kita belajar, karena dengan duduknya kita, kemudian ustaz memberikan nasihat, menyampaikan qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan itu akan ada penambahan iman. Akan semakin tahu kita tujuan kehidupan kita di dunia ini. Akan semakin tahu kita bagaimana kehidupan akhirat kelak. Perlu kita berikan makanan untuk hati-hati kita, untuk ruh-ruh kita. Kemudian dalil yang berikutnya yang sering kita dengar, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaghfiru an yushraka bihi, tidak akan mengampuni orang yang menyekutukannya. Ya kan, tidak akan diampuni oleh Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni selain kesyirikan. Liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Kita tidak ada yang maksum para jamaah yang dirahmati Allah. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan dosa kita masing-masing. Tapi kalau di dosa itu tidak ada kesyirikan, ada harapan kita diampuni oleh Allah. Karena bisa jadi orang nanti di akhirat membawa dosa zina, ada yang membawa dosa mencuri, ada yang membawa dosa minum khamar, ada yang membawa dosa menipu, ada yang membawa dosa-dosa yang lain. Tapi kalau di dosa ini tidak ada kesyirikan, yang mana dia tetap dalam kondisi keimanan, ia dikatakan fasik, meninggal dalam kondisi naqisul iman, kurang iman, bukan tidak ada iman. Artinya ada iman namun kurang karena dosa-dosanya, bukan karena kesyirikan. Maka yang diharapkan adalah wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa selain kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah berkehendak. Makanya orang yang meninggal dalam kemaksiatan, belum bertaubat dari kemaksiatan yang ia lakukan, maka dia dikatakan tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah ampuni dia dan langsung dimasukkan ke dalam surga, atau bisa jadi Allah mengazab dia, dimasukkan ke dalam neraka, kemudian ujungnya akan dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Kesesatan yang jauh. Kalau sudah syirik, sudah kelewatan kesesatannya. Bisa menjadikan ia keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi dakhalan nar. Barang siapa yang bertemu dengan Allah kelak di akhirat, ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi la yusyriku bihi syai'a, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Apa ujungnya? Dakhalal jannah. Ia akan masuk ke dalam surga Allah. Baik masuk secara langsung karena dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, atau masuk dulu ke neraka karena dosanya yang tidak diampuni, yang ujungnya akan masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla.
Ini dia para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita semangat belajar akidah ini. Belajar tauhid ini supaya kita semangat ini karena penentu keselamatan kita para jamaah yang dirahmati Allah. Maka ketika kita mempelajari tauhid yang benar, akidah yang benar, tanamkan niat yang ikhlas karena Allah. Semangat yang kuat supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dapat kita amalkan supaya kita terjauh dari kesyirikan. Kadang-kadang kita kalau judulnya sudah terkait tentang akidah, lemah sudah kita. Kurang semangat kadang-kadang. Kalau judulnya adalah bagaimana trik mendapatkan rezeki, rame. Bagaimana menjadi kaya tanpa hutang, rame dia. Jadi bukan kita sepelekan para jamaah dirahmati Allah, semua agama Allah Subhanahu wa taala adalah penting, semua diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah penting. Tapi seorang itu harus kita mulai dari perkara yang terpenting dulu. Sebelum yang penting, yang terpenting adalah akidah. Begitu juga yang sudah kita bahas terkait tentang fikih misalnya, dan kita mulai dari fiqhul akbar dulu. Fiqhul akbar ini akidah ini para jamaah dirahmati Allah. Kemudian fikih-fikih yang lain. Semua intinya di dalam agama Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tidak penting, semuanya penting. Tapi kita mulai dari yang terpenting, yaitu bagaimana supaya akidah kita, tauhid kita benar. Kemudian wa man laqiyahu yusyriku bihi dakhalan nar. Barang siapa yang bertemu dengan Allah yusyriku bihi, dalam kondisi syirik kepada Allah, dakhalan nar, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Siapa yang mengatakan demikian? Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qalaha as-sadiqul masduq. Ini diucapkan oleh as-sadiq yang terpercaya, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang dipercayai. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu dia para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua.